Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ngebaks dalam channel Sang Petarung. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa nih. Udah mendunia, udah melegend. Juga kali malam ini juga gue nggak sendiri ya, gue ditemenin oleh Tulus. Untuk sebagai nanya-nanya, gimana Lus? Kabarnya sehat? Sehat. Gue nemenin lu sekarang nih. Hah? Nemenin lu sekarang nih. Kayaknya minggu ini doang. Rese banget tuh Hangga. Kita kedatangan tamu spesial ya malam ini. Salah satu mungkin founder dari beberapa klub yang menaungi kita, benar gak? Juga senior di Jabodetabek nih ya. para senior di aspal yang pasti sih, ya kan. Yang pertama kita panggil dulu ada Om Cahyadi. Siap. Dari Mazda Baby Lover, bener Om? MBL. Dari MBL. Mazda Baby Lover. Mazda MR90 Baby Boomer Lover. Baby Boomer Lover. Yang kedua kita juga ada sesepuh nih. Udah pakai gigi palsunya udah? Mantap. Udah. Kita ada Om John. Sepuh nih. Sehat Om John, apa kabar Om John? Sehat. Om John, Om Tulus. Ini lumayan agak lama manggil mereka nih. Kita kirim undangan tuh sekitar sebulan yang lalu Lus. Jadi bisa datang malam ini. Sekarang tuh susah kayaknya. Agak susah manggil yang ini, soalnya kemarin Om Cahyadi mau gue undang lagi touring ke Surabaya. Ya kan? Iya. Om John juga gue undang lagi touring ke seberang. Giliran ke bisa NTB. kitanya yang turun. Giliran dia bisa, semua petarungnya yang touring. Ya. Action. Di kesempatan malam ini nih, mumpung mereka akhirnya bisa datang, kira-kira banyak nggak yang bakal kita korek dari mereka? Banyak banget ya. Iya. Yang pertama juga mungkin kita bakal nanya-nanya sama Om Cahyadi soal gimana cara merawat mobil Mazda, Ya. kan? Gimana solidaritas apa sih? Solidaritasnya mobil Mazda. Ngomong epetan. Ya kan? Terus sama mau ngopi Om sambil ngopi. sama mau nanya lagi nih, udah berapa lama juga Om Cahyadi main Mazda, benar gak? Nanti kalau Om John kita keep dulu apa obrolannya, itu sih spesial banget tuh. Mungkin Om Tulus ada yang mau ditanya dulu sama Om Cahyadi? Om Cahyadi, apa kabar Om Cahyadi? Ya. Alhamdulillah baik-baik. Banyak banget ya pertanyaannya nih. Satu aja dulu. Nanti nggak apa-apa ya, banyak-banyak lah. Satu cuma bercabang. Nah. Bahaya. Tapi bercabang. Om, mungkin banyak juga yang lain-lain juga yang belum tahu kali ya, MBL tuh dirinya kapan, dari tahun kapan sampai sekarang, udah berapa tahun Om MBL? Kalau untuk berdirinya itu kita udah ada tiga ketua ya. Terus saya ketua yang ketiga. Itu berarti kurang lebih selama 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Cukup lama tuh kan. Ya. Nggak gampang loh. Nggak gampang. Bikin klub tuh gampang, yang susah itu menjaga. Ya. Benar nggak? Bertahan, menjaga, ya kan? Kan juga karena betah juga akhirnya kalau bisa bertahan sampai jauh itu, benar nggak Om? Nah terus Om, dari awal Om main Mazda nih, maksudnya bukan main Mazda sih ya, dari awal Om main mobil, apa udah langsung kecebur di Mazda? Apa gimana? Enggak juga sih. Awalnya saya beli mobil yang sesuai budget. Budget. Itu semua sama. Nah, kalau Sesuai budget pada tahunnya waktu itu? Ya, sekitar saya 6 tahun yang lalu gitu, sesuai budget. Mobil apa sih yang bisa buat keluarga gitu kan, yang nggak kepanasan dan nggak kehujanan gitu kan, sesuai budget. Nggak tahu tadinya awalnya, Karena mobil udah termasuk barang kebutuhan sekarang sih ya. Iya, bukan barang mewah lagi, Iya, bukan. kebutuhan. Ya siapapun bisa beli mobil gitu, tapi ya mungkin sesuai budgetnya. Awalnya nggak tahu itu mereknya apa, lewat showroom itu kebetulan ada di Depok. Bagus nih warnanya merah ya kan. Saya nggak tahu itu mereknya apa, terus tipenya apa, saya nggak tahu. Cuman iseng-iseng aja nanya, datang. Ini berapa duit ya harganya? Waktu itu dia buka 20-an buka, boleh saya tes. Ini apa mereknya, baru tahu itu Mazda.
Mazda, dia bilang Mazda MR ya kan, dia nggak ngomong baby boomer namanya baby boomer. Dan baby boomer juga ada baby boomer banci, ada baby boomer yang sungguhan. Yang 93 94 itu banci. Dari grill lambangnya udah gambar yang Mazda di tengah itu, bukan bacaan. Itu kan tadi saya bilang tahun 90, 91, 92 itu masih bacaan Mazda di grillnya itu Ya, itu MR. Mazda, Itu MR, Mazda MR sebutannya. Tapi tulisannya cuma Mazda aja ya. Mazda, dan dashboardnya bulat. Dashboardnya bulat. Ketika di tahun 93, 94 dia udah sedikit ada perubahan. Itu lambangnya di tengah, yang kayak burung gitu. Udah lambang M gitu ya, seperti Bukan ya? M, bukan kayak Oh, kayak burung. yang kayak gini bulat nih. Terus itu dia berubahnya juga di jok sama di dashboard dia, karena dashboard tampilan speedometernya dia udah kotak, bukan bulat lagi gitu, udah sedikit modern lah. Kayak sedan ya. Ada sedikit juga tambahan di power window depan, tapi belakang tetap Itu tetap engkol ya. tetap engkol. Oh. Nah, ketika masuk di tahun 95 itu udah EPS, Electronic Power Steering. Jadi dia nggak menggunakan Gokil loh. oli. Tahun 94 ya? Tahun 95. 95 udah IPS, Bang. Lu bayangin loh. Gua iya belum tuh 95. Jadi nggak minim perawatan. Jadi perawatannya cuma dipengaruhi di aki. Kalau akinya jelek, dia setir akan berat. Kalau akinya bagus, dia otomatis udah nggak nambah-nambah oli lagi kayak yang hidrolik ya, yang oli. Itu 95, 96, 97 terakhir. Kira-kira rumit gak Om ya kalau perawatan mobil udah mulai IPS? Soalnya kan gue pernah pakai Mercy di seri A A140 itu IPS, Electronic Power Steering juga. Sama kalau di mobil yang agak baru mungkin Karimun kotak ya. Iya, remote control. Nah, gue pernah perbaiki Karimun kotak itu budgetnya bisa sampai 8 juta. Nah, tapi di Mercy gue seri A ternyata gue cuma ganti relay. Berat, relaynya udah gak main, gue ganti. Nah, tapi begitu Karimun memang udah bener-bener hancur, gue harus kena 8 juta. Nah, kalau di Mazda pernah nggak Om lu bongkar satu set ganti gitu? Nggak pernah. Jadi Nggak saya pernah. pakai yang merah itu 6 tahun. Dia ketika alternator nggak ngisi ke aki, dia berat. Berarti ada masalah di alternator atau di aki. Karena alternator ngisi ke aki nyimpen ngasih listrik ke EPS. Tapi kalau itu dua itu bermasalah, pasti agak berat. Berarti dia butuh asupan listriknya agak lumayan juga ya? Iya. Apinya agak gede dong. Enggak, standar Enggak, standar, Pak. 45 ampere. Enggak, yang kecil gua pakai kecil. 45 ampere. Nah, selama saya pakai 6 tahun nggak ada kendala apa-apa. Kecuali kalau yang penting akinya bagus. Kecuali kalau akinya udah jelek kan ketahuan nanti. Dia agak berat ya kan. Wah, ini jelek nih, udah ganti aki aja. 700.000 beres. Asiknya di situ kalau IPS ya. Ah. Nggak ada bunyi ngung, nggak ada bunyi apa. Nggak Terus ada. Sama sekali. kalau gue lihat di marketplace electronic power steeringnya Mazda MR dan Baby Boomer ini kayaknya juga untuk universal bisa ya Om? Berarti kan gunain untuk universal beberapa mobil yang belum power steering. Bener nggak Saya sih belum adaptasi ke mobil lain, belum pernah gitu tahu gitu. Tapi yang jelas dia itu kalau kita beli copotan EPS-nya Mazda atau Pantren itu sekitar harga 4 sampai 5 juta. Itu copotan, dan itu dia copotan nggak bisa motor sama modul aja, nggak bisa. Dia udah satu paket sama speedometer. Kalau speedometer nggak ngikut nggak bakal bisa juga. Nyatu berarti ya. Nyatu. Jadi ada harga dia ya sampai 5 juta. Iya itu. Nah Om, kalau untuk Mazda MR sendiri nih atau segenerasinya ya sampai ke Baby Boomer, untuk di tahun 90-an kita pakai masih oke. Karena kepadatan ibu kota sampai ke Indonesia juga masih belum sepadat sekarang gitu. Nah kalau untuk kita pakai di tahun sekarang ini supaya worth it kita pakai, contohnya kayak Pantren, banyak kan orang ganti radiator ke two play, bener nggak? Nah kalau untuk Mazda MR sendiri kira-kira biar worth it kita pakai nih Om, sampai pakai AC, terus berani macet-macetan, bahkan bisa sampai keluar kota, keluar pulau tuh, apa kira-kira yang perlu kita upgrade? Hari-hari Iya. gitu. Sebenarnya untuk Pantren sama Mazda MR itu mesinnya sama dan banyak semua persamaan, karena dia sama-sama bermesin UC 1400. Dia nama mesinnya UC 1400 karena memang 1400 cc RWD penggerak belakang. Biasanya sih kalau yang satu play tapi masih sirkulasinya masih bagus, itu sebenarnya sih normal, setengah udah mentok atau seperempat mentok udah. Cuman kadang-kadang teman-teman
temen pemakai Mazda MR ini dia ngakalinnya ganti puli kecil. Memang sih mata kita nggak jauh, pandangan kita dari jarum bensin, temperatur. Iya udah. Bensin, temperatur, Iya. bensin, temperatur udah nggak jauh itu ya kan. Gua kadang-kadang suka kebalik tuh. Apa tuh? Hah? Bensin temperatur. Dompet. Iya, bensin kok nggak turun-turun. Ah. Ya kan? Tatonya temperatur yang kita lihat. Bensin udah turun, udah habis tuh. Iya, iya. Gak usah ngomong. Kalau gue sih selain jarum temperatur sama bensin yang gue liatin, Hah? Dompet. samping gue Oh. Ya. navigator sama dompet. Terus kira-kira apa lagi yang menurut kalian? Kalau gue yang pasti handphone. Emang nggak penting itu? Japri-japri ya. Oh, japri ya. Oh itu kalau lagi trouble. Ya yang penting sih lu tenangin dulu, lu minggir. Kalau kita pergi sendiri naik retro, Ya kan? misalnya pasangan nggak ikut, pasti kan ditelepon. Ya, gitu. Naik retro kan jarang mau ikut pasangan. Karena mungkin udah Gerah mungkin ya. udah kapok kali dari dulu ya kan. Ya, untuk seumuran Om ya, kalau untuk seumuran kita kan lagi sedang lucu-lucunya berdua terus ya kan. Nah, Berarti kita pergi. astaga. Suara apa ya? Ini kameramen. Jager. Bener ya. Suara Wah, goib, gila. suara goib, suara goib. Abaikan aja, kita abaikan. Karena kalau kita pikirin pusing. Itu udah telepon masuk gitu. Iya kayaknya sih. Getar. Udah kapok kali dari dulu ya kan. Yang untuk seumuran Om ya, kalau untuk seumuran kita kan lagi sedang lucu-lucunya berdua terus ya kan. Nah, Berarti kita perlu suster. Buset siapa itu? astaga. Suara apa ya? Ini kameramen. Jager. Bener ya. Suara Wah, goib, suara gila. goib, suara goib. Aduh, ini kameramen. Kita abaikan aja, kita abaikan. Karena kalau kita pikirin pusing. Itu udah telepon masuk gitu. Iya kayaknya sih. Getar. Satu lagi nih, Om Jayadi. Siap. Nah, mungkin Om Jan juga ada pertanyaan nih. Satu lagi. Jangan susah-susah Eh. nanya. Oh, KMR juga sekarang. Waduh. Gue beberapa hari ini dari Pantren, MR, gue cobain terus. Enak, irit, AC dingin. Jadi istilahnya ini juga bawa tenang. Karena AC dingin, irit, gak teriak-teriak dia kan, gak ganggu duit kangkung sama duit telur. Ya, kan? Enggak mau lu kapan naik mobil bau ini? Hah? Kapan? Ya karena ada gak kelihatan, bini gue kan samar-samar. Iya. Ya kan? Satu lagi nih Om, gue pernah ada masalah di MR ya terutama di MR ya. Di MR masalah itu selalu di pojen. Apa itu emang agak ringkih atau gimana? Enggak, Pojennya enggak. apa perlu fasilitas khusus yang buat dia kuat? Apa dulu dia pernah ganti kanan doang kiri enggak, Nah. akhirnya kena lagi kanan kiri, kanan kiri. Apa karena beban gue berat gitu buat Ya. mobil jadi pojennya kalah terus? Ya sebenarnya sih gimana cara kita pas ngambil itu barang gitu. Iya sih. Kalau saya pasti saya misalnya contoh kita mau ngambil MR atau Pantren gitu, kita tes juga. Kalau nggak kita tes, kalau usah kita tes, kita kadang-kadang setir kita patahin, dia bunyi apa enggak, terus ya paling tes nggak jauh lah, kelihatan kok kalau memang itu ban goyang atau apa. Tapi selama kalau anak-anak kan namanya kita main di low budget gini kan, mau low budget, itu biasa sih ngakalinnya sih nggak ini Om, nggak diganti Om, Digetok aja ya. press. Oh, gitu. Aja. Kalau di press kan di tukang kaki-kaki ada satu titik Betul. berapa, 75 atau 100 gitu. Cuman kadang-kadang itu sementara kalau udah dong. dibongkar begitu, kok kalau cuma diketok tuh sayang. Kadang-kadang kita mikirnya gitu Iya, ya. kita gantung budget. Makanya kalau yang bisa untuk sementahun ya, saya ngomong sementara. Karena sementaranya itu di MS bisa lebih dari setahun kan, lumayan. Setahun. Ya, jadi kita bisa buat alokasikan dananya ke yang lain gitu. Jadi jarang sih kalau saya lihat, walaupun dia juga goyang atau joinnya goyang atau bermasalah, itu saya rasa tetap masih jalan tuh mobil. Cuman emang nggak enak. Emang sebenarnya sih kita mengidam-idamkan mobil yang di dalamnya juga nyaman, nggak ada suara apa-apa ya kan. Jadi kita naik mobil retro itu juga punya kebanggaan sendiri Senyap, ya kan. gitu, senyap. Lu coba lu naik mobil gua gitu ya kan. Ya. AC-nya dingin, nggak ada bujangan. AC dingin. Kan ada beberapa orang yang pengen ikut pakemnya terus ya nggak Om. Wah ini keluaran dari Mazda-nya dulu pakai ini, harus pakai ini. Wah itu sering banget bener-bener kayak gitu. Ada juga sih memang orang yang memang udah apa sih namanya, ada bunyi dikit ganti, ada juga ya namanya mobil Kualitas tua ya. bisa diakalin, lama masih bisa diakalin, kadang-kadang ngomong sama montir Emang di kita kan banyak lagi effortnya. Iya, makanya. Jadi itu yang kalau bisa diakalin ya bang,
atau Om kalau bisa diakalin ya Om, siap gitu kan. Tapi kalau soal spare Kalau part bisa gimana? digantiin tapi kita nggak Spare bayar part juga bisa. Masih banyak. Masih banyak. Jadi kadang-kadang teman-teman saya juga yang di komunitas itu dia memang profesinya jual spare part. Oh. Gitu. Jadi ya paling ya untuk menghidupkan juga. Itu kita belinya apa namanya? Bisa online? Bisa online? Bisa online. Oh, Di apa Facebook memang juga kita ada. langsung di toko gitu. Di toko juga ada. Di toko masih banyak. Di toko masih banyak. Bisa ngutang Om. Nah, itu dia. Oh, berarti Kalau apa namanya? kalau bisa Banyak ngutang. orang bilang katanya kalau wah, Enggak. punya Mazda itu susah. Saya ketemu spare part-nya. 6 tahun enggak ada Susah kan, susah. Om? Enggak juga tuh. ya? Ah, jadi gini, kalau memang barunya susah, kita ada copotan. Dompetnya susah. Dompetnya susah. Ada bokeh. Nggak mau buka. Iya, kalau Nutup aja gitu. Gembok apa makanya gitu. susah. Online apa aja ada. Kok susah nih mesti Bener, ceknya. bener. Ini kan Ya, pokoknya gitu aja. Yang susah izinnya ya. Kalau Beliau minta maaf makanya kalau baru itu baru nggak bisa pakai copotan. Karena gini yang baru baru itu second ya. Om? copotan Jadi, second dikampakan atau dikampakan. ya tapi kita juga- original biasanya kalau kampanye. Iya, ori. Iya, itu biasanya ori. Dan kita juga ya harus teliti membelinya gitu. Komunitas kita nih, orang-orang kita nih pasti punya telepon. Punya Madura paru pasti kita punya semua ya. Nomor-nomor. Masih ada, pasti ada. Bahkan ya teman-teman ya, nih kalau lu udah denger bandelnya Mas MR kayak gimana nih, bandelnya gimana, lu bisa hubungi Om Cahyadi nih. Stoknya banyak. Enggak juga sih. Iya. Kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada. Punya Facebooknya nggak? Oh, biar ntar teman-teman pada Nggak, di Facebook ada Facebook ada? MBR. Kalau Nah, saya, maksudnya Facebooknya Om Cahyadi sendiri Oh, punya. banyak. atau IG-nya. Banyak. Nanti Facebooknya Om Ada ya? Cahyadi bisa dilihat di sini nih. Instagram juga ada Om. ada Instagram. Instagram juga ada, nanti kita taruh di bawah sini. Ya. Oke. Ya, lu diem aja lu kerja kan lu. Gua mulu dari tadi lu. Jangan ngomong dulu. Udah nih, pertanyaannya udah. Lu sekarang yang tanya lagi enggak? Nanti banyak tanya ini orang yang Pokoknya yang jelas ini sih sebenarnya kalau dari segi apa ya? Unit. Fitur dari segi ini sih sebenarnya mobil biasa-biasa aja. Dia kelebihannya di mesin. Ya, powernya. Untuk sekelas tahun 90 ya. Iya. Contoh ya, contoh. Classy Daihatsu Chery Classy tahun 90 itu aja udah electric mirror ya untuk spionnya. Air putih dong. Ini belum. Oh, Jadi belum. dia udah power window 4-4-nya. Oh, udah 4-4 Ini enggak. Oh. Masih engkol semua. Oh. Jadi mungkin Power sendiri. dari segi fiturnya agak kurang modern, tapi mungkin kelebihannya ada di mesin sama di tarikan. Karena dia penggerak belakang. Itu Power, dia. ya. Itu power. Jadi tanjakan kayak gimana pun, berapa derajat pun pasti nanjak. Gue pernah buktiin tuh. Pasti nanjak. Nah, gue pernah buktiin tuh MR. Apa? MR 90. Kenapa? Itu tuh air lu tuh katanya mau minum Oh air. enggak, air dingin aja langsung. Di kulkas tuh ada. Berarti Oh, jangan takut tuh Om ya kalau kita mau punya Mazda tuh. Enggak ada. Kayak waktu itu di Facebook ada yang nanya, "Om, saya mau beli Mazda MR nih, gimana nih Om? Nanti apakah suku cadangnya atau spare partnya susah atau gimana?" Iya. Saya jawab, kalau Om mau milih Mazda MR itu tepat. Karena kenapa? Dari segi spare part, dari segi ketangguhan mesin, dari segi iritnya bensin, itu kalau saya udah pakai selama 6 tahun itu nggak ada kendala apa-apa. Jadi nggak ada keraguan kita untuk pakai. Selama itu di starter mesin nyala, tinggal isi bensin sama isi etol, mau kemana aja dia pasti nganterin. Gitu. Dan buat teman-teman yang punya Mazda Baby, Bomber sama MR di sekitaran Jabodetabek, jangan ragu deh lu masuk MPL. Gokil, lu mau ngeliat rombongannya waktu turun kemerdekaan, 80% itu mereka. 80%. Ngomong-ngomong, kalau ngumpul di mana Om biasanya? Kalau kita kan Ayo, baru MPL jalan. itu kan ada di 6 area ya. Pertama yang paling jauh itu Priangan dari Bandung. dari Bandung. bukan. Priangan Cianjur ya? Ya, Oh, dari Malang. Karawang sampai Bandung. Nah. Mungkin ada juga beberapa yang di Garut sama di Ciamis. Pokoknya itu, tapi lebih banyak di Bandung. Kedua itu area Bekasi, ketiga area Jakarta, Tangerang, Depok sama Bocimi. Gitu sampai Sukabumi ada. Jadi dari 6 area. Untuk Jakarta regional gimana 1 ya, untuk regional 2 Jawa Tengah, regional 3 Jawa Timur. Regional 4 Sumatera atau Palembang ke atas. Iya sampai 4 ya. Nanti mungkin kalau memang ada di Kalimantan sama Sulawesi itu ya kita bisa regional 5 atau 6. Tapi yang jelas tapi di Sulawesi udah di Sulawesi udah ada karena ada beberapa teman-teman kita di Sulawesi, Om Fajar itu
memang dia kesusahan untuk spare part, jadi sama kita bantu untuk kirim spare part dari sini kayak. Dan sesama Mazda ini sering ngadain acara ngopi bareng loh sama Mazda loh. Ya, Aktif ya, jadi aktif ya. banget ya. kita ada di IMEC juga. Ya Indonesia IMEC itu Indonesia Mazda Auto Community atau klub ya. Jadi itu seluruh merek Mazda Ada situ ya. ada Ada di semua di situ. IMEC ya. Jadi nggak cuma hanya MR atau itu, ada Pantren, ada Sejarah-sejarahnya ada itu. Ewa itu, Ah, ada gitu Capella, Sampai Mazda ada yang kecil tuh apa? Enterprise. Mazda apa yang kecil kayak Mazda kotak sabun. Gila itu kemarin juga rombongan paling banyak tuh. Waktu ngopi terakhir di Wildatika ya. Ya. Jambore Kita banyak juga banget. rencana memang mau kopdar gabungan lagi di 2 gitu, cuman memang belum ketemu kapan-kapannya. Memang ada rencana lagi gitu untuk bikin. Kemarin kalau nggak salah itu saya jual tiket itu sampai 450 orang gitu, peserta. Dari Emang semua. ini kita haus kok ya. Betul. Haus kumpul ya kan. Memang kan kondisi COVID Iya, ini cuman kan kita juga harus Tapi mudah-mudahan ini anjuran pemerintah memang lagi nggak boleh kerumun Oktober, dulu. November, Desember gitu ya. Semoga aja COVID ini nggak Amin. berlarut-larut dan nggak ada varian baru. Gitu. Kalau mobil varian baru nggak apa-apa, motor varian baru nggak apa-apa. Tapi kalau COVID ya udah stop sampai di sini, itu biar kita bisa hidup normal lagi. Tapi ya Betul. susah, tapi ya paling ini normal ya. Tetap pakai Amin. masker, tetap hand sanitasi. Ya, 5M lah, Ya tetap ngejaga lah. kita menjaga. Tapi udah mulai ya Om ya, udah mulai November Desember ini Itu udah udah banyak mulai. agenda nih. Udah, Banyak agenda, udah. terus Dari event-event. kemarin Nah, Betul. bahkan kita ini kan semua tergabung dalam Retro Owner Enthusiast, benar kan? Iya. Bahkan Retro Owner Enthusiast itu Om, doakan ya supaya pandemi juga kelar. Kemarin gue sempat ngobrol sama Tulus, bahkan kita udah bikin oret-oretan ya. Iya. Kalau di Januari 2022 Retro Owner Enthusiast itu kan Munas, pergantian ketua ya kan. Nah, itu kita mau ngadain acara ektis. Ektis itu gua kasih kisi-kisi aja sedikit ya, bocoran aja tapi ya. Acara ektis itu nanti yang mana lo datang, lo harus pakai mobil di tahun 80-an sampai 90-an. Itu aja kode lu supaya masuk dress code-nya. Kedua, lu memang harus pakai baju ektis. Wah, wajib. Pada zamannya itu Karena cedera. Jadi kan? sesuai tahun mobil ya. Sesuai. Sesuai tahun mobil kita pakai mobil tahun Bener, 70 boleh, lu boleh, pakai boleh, tahun boleh. 70. Betul. Tahun 90. Nah, kita sajiinnya juga nanti musik-musiknya di musik-musik Oh, ada. 80 sama Nah, 90-an. kalau dia pakai mobil Kingston, Eh. ya dia pakai baju batu. Pokoknya dress code untuk HTM kita sih lagi usahain HTM itu free ya. Oh. Jadi lu cukup Oke, dengan tuh. berdress code di 80-an 90-an sesuai mobil lah pokoknya ya. Pokoknya maksimal itu di 90-an ya kan. Lo masuk pakaian lo juga sudah sebenarnya sih ya Nggak terserah ada door kalau prize nggak tuh Bob? Misalnya yang sempurna banget di antara semuanya. Ada, pasti ada ada beberapa hadiahnya yang pasti ada kalau door prize. Makanya Kayak curiga. handphone ya, sampai kayak handphone kita bikin tahun 90-an ya. Nah, Nokia pisang. Harus cari. Biasanya nanti kita biasanya nanti ini juga biasanya kita kayak bikin Berarti kontes Om. Kontes gitu. Lu seektis apa sih? Bener gak Om Tulus? Ya kan? Lu seektis apa sih? Best dress. Nah, mulai dari pakaian lu, sepatu dan semua deh ya. Handphone lu mungkin. Pasangannya ektis nggak pasangannya? Nah, pasangan juga harus tahun 90-an. Nah, kalau lu mau ikut kontes, Jadi, ya lahir semuanya tahun- harus lengkap. Jadi pasangan lahir tahun 90 boleh kita bawa. Bu? Duh, gua lahir tahun 2000. Gua lahir tahun 2000 lagi. Lahir tahun 90, iya. Nah, kan itu maksudnya. Itu. Oleh baru gua masuk. Jadi itu kita sajiin juga musik-musiknya musik 80 90-an. Oke. Itu udah terkonsep. Udah kita tulis-tulis juga sama Tulus kemarin ya kan. Ya mudah-mudahan dari sponsornya juga semua Mudah-mudahan lancar. Amin. mulai dari sponsor, lokasi sama keadaan Indonesia juga mendukung lah ya enggak. Semoga membaik Indonesia. Konsepnya camping atau Di pantai kah atau di mana? Enggak. Nah, Lah, itu nanti. Atau di kota? itu isi-isinya udah segitu dulu. Jangan, Nanti jangan. yang lainnya Di kota tua? Di kota tua ya. Yang penting Bisa temanya juga, udah juga. Kota tua. Ini biar bangunannya mendukung. kan ini masih baru bocoran. Nah, Iya. dari bangunan Bocoran makanya. boleh tuh. Gue kasih dulu nih temanya. Dang. Iya. Selanjutnya nanti kan Retro Owner Enthusiast khususnya gue nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Bener nggak? Gue harus ketemu kayak dari Om Cahida dari MBL, Om John dari Holden ya kan, dari kawan-kawan lain juga dari semua komunitas kan gue juga harus minta masukan. Makanya gue kasih temanya dulu, kisi-kisinya ya seperti itu. Didoain aja ya enggak. Siap. Amin. Ini berarti ngomong-ngomong soal apa tadi? ROE ya. Hmm. Ini
Mungkin kan banyak juga yang belum tahu nih ROE itu apa ya. Bajunya dipakai. Iya. Kan gua udah tahu. Yang lain kan juga banyak yang belum tahu. Mungkin kalau artinya tahu ya. Heeh. Retro owner enthusiast. Ya, Atau ya penggemar mobil-mobil retro. Iya. Benar. Kali ntar teman-teman ada yang mau ngikut, ROE itu jadi tahu lu. salah satu Mukanya. wadah atau warung kopinya kita semua pecinta retro. Iya. Yang kalau kita jabarkan retro owner ya kita ini pemilik mobil retro ya kan. Lalu ditambahkan dengan entusias kita yang memang menggebu-gebu banget pakai mobil retro owner entusias. Syaratnya nggak ada syarat, Nggak ada syarat. nggak ada syarat. Tanpa syarat. Tanpa bebas syarat. bebas merek mobil, yang penting kategori tahun. Yang penting lu masuk dalam kategori tahun gitu kan. Tahun berapa aja? Kita saat ini lagi dimaksimalin sampai 95 aja dah Om. Iya. Itu tereksis ya. Iya. Tereksis bahkan Berarti kemarin kalau kita dari kawan-kawan MBL pun punya- kemarin gue salut profesional. Begitu kita mau nge-shoot ada mobil yang di atas tahun 95 dia mundur. Ingat ya Om ya? Dia mundur karena merasa diri gue bukan 95 nih. Iya. Padahal gue nanya bukan nyuruh mundur. Ingat gak? Sebenarnya nggak apa-apa Om juga. Itu mobil dari kawan-kawan MBL. Oh iya Om, nanti kita mundur. Tapi menurut gua, oh mungkin ini profesional dia, sedangkan karena Oh dia Baleno yang kemarin ya? kemarin Baleno dia mundur. Yang ompit tuh. Padahal gua nggak nyuruh mundur, tapi mungkin. Kalau biar seragam sih. Iya seragam. Jadi Retonder Enthusiast itu lo kalau mau bergabung kita ada Facebooknya juga, kita juga ada Instagramnya. Nah, kebenaran nih sampai 2022 gua masih jadi ketuanya. Terus di sini juga ada pembina gua, Om John. Terus ada calon pembina, tinggal sertijab aja deh. Ada Om Cahyadi, ya kan. Kebetulan wakil gue juga lagi sibuk, lagi baru kerja, maklum mau merit katanya. Terus bagian-bagian pengurus yang lain juga lagi pada kerja restoran. Nah jadi segitu aja kisi-kisi tentang Retro Owner Enthusiast. Nanti selanjutnya gimana lu bisa lihat Instagramnya atau lihat Facebooknya. Tapi apa aja bisa gabung tuh ya, berarti ya. Whatever you retro car. Kalau gue punya komunitas gimana? Lu nggak Nggak apa-apa. apa-apa. tuh. Nggak apa-apa. Nggak Karena ini apa-apa. ada sekitar 30 komunitas ya. Semenjak KLB kemarin kita udah terkumpul 33. Ya. 33. Sendiri juga nggak apa-apa. Emang lu punya klub? Independen. Emang lu punya klub? Punya Apa-apa. lah. Soalnya kita memang Zebra dari Jakarta. freebater. Zebra Mulai dari Jakarta. yang kumpul di kita tuh mulai dari klub, Ah. pecatan klub pecatan klub Iya. sama freebater. Yang penting Yang penting harus senang aja. Yang penting Harus harus senang, senang. nggak usah rumit. No Sama rules. bau bini. Kalau resign club nggak apa-apa. Boleh ya? Bobby nih. Desain. Kalau Bobby ini biasanya dituri. Bisa apa dipecat? Beda. yang penting Resign harus aja, senang resign. sama punya mobil. Nah nanti di Retro Owner Enthusiast ini, ya kan, lu lebih condong kemana nih hobi mobil retro lu? Ke rally, kita punya Om Yos. Konsepnya. Ya enggak, Om Yos lu bisa ngobrol-ngobrol, lu punya drag, balap, nanti ada siapa, ya kan? Lu mau camping, ada kita sang petarung, ya kan? Iya. Ada kita semua di sini sang petarung. Pokoknya di Retro Enthusiast itu lengkap men. Lengkap ya, Lu berarti mau banyak ya. lari kemana tuh? Iya. Ada Mau pokoknya. custom ada juga. Ada Mau juga. custom ada, Wih. jual beli ada. Jual beli ada. Jual beli ada. Ada nih dia juga. Nih, gue lagi jual kijang. Promo sekalian. Oh, nah juga gue. Lu awas makanya. Ada yang mau ngechat, ada yang mau Ada yang mau Nah. kita jalan, kita punya ada yang garasi. pelek, ada semua. Kita punya garasi. Ada tuh ya. Nih, Facebook gue nih sama Instagram. Berarti kan ini kan Om John ya. Om John kan seorang mandiri nih di Sang petarung. Hah? Sang petarung juga sama. Kalau Om John itu pembina di Retro Owner Enthusiast. Oh. Tapi di Sang Petarung, ini ceritanya lumayan agak jauh nih, agak Itu notabene agak panjang ya. nih. Aduh, Agak Panjang panjang ya, nih berbagi ceritanya. nih. Hah? Pasti mau bawa bantal. Lumayan. Jadi AC nyalain AC. Jadi waktu itu kita di email sama salah satu kepala desa Dieng. Di Dieng. Iya. Dia ngelihat program kita sering camping, pokoknya ya orang-orang bahagia lah Om, seneng. Om John ini di email supaya untuk main ke sana. Kita saat itu nggak punya peluru Om. Dalam arti peluru kita nggak punya waktu itu. Ya. Duit banyak. Duit banyak. Duit banyak, waktu kita nggak punya waktu itu kan. Akhirnya karena banyak yang ikut, akhirnya kita ngambil opsi pakai mobil yang agak gedean ya Om. Tapi tetap maskot kita tuh si Koneng, mobilnya Kang Uyung Bogor, Ya. ikut. Mobil kemas kita Nah, berangkat. kita berangkat tuh. Setelah Kebetulan MR90. MR90. Ini kita pakai Wah. MR90. Mobil tangguh.
Tangguh banget tuh. Kita deklarasi Tanjakan Dieng. sebelum kita berangkat ke Dieng, jam 2 malam tuh kita berangkat. Hujan gede ya, lebat banget. Itu kita deklarasi United dulu dengan Kijang Rater Indonesia sama TKKI Jabodetabek waktu itu tuh gue ingat. Baru kita jalan ke Dieng. Sepanjang perjalanan kita mampir dulu ke Praban Lintang untuk ikut acara campingnya Camper Van Camper tuh. Van. Kita ikut di Praban Lintang tuh Jawa di ya. hutan. Kita camping dulu tuh. Waktu si Koneng jalan, karena kita tuh dulu ngerasa capek kan, kita kan capek nih. Padahal di mobil kita ada 3 supir ya om, lu, gue sama ada Baim waktu itu. Itu pas gue juga tidur. Tidur. Tapi kita capek tuh, ngerasa capek. Tapi ini si Koneng nih, si Uyung, kagak ada rasa lelahnya, terus aja kan. Gak ada bensin, gak ada rem tangan, bahkan bawa duit cuma 200.000. Ada minyak rem. Nah, di situ Om Jan nyeletuk. Dasar lu petarung. Nah, jadi gue bilang, kayaknya namanya asik nih petarung nih. Kita jalan konvoy. Jadi Terus dia melipir. mobil si Koneng ini ada di depan. Nah di depannya dia ini yang kita banyak ide jadinya. Dia melipir, tau gak lu? Sempat melipir, Dari telur asin. berhenti. Terus gue yang, kenapa Kang berhenti gitu kan? Udah jalan aja jalan. Kita jalan, tapi kan gue nggak mau ninggalin. Gue tetap berhenti di luar. Di depannya gue berhenti. Tahu nggak ngapain dia? Om? Padahal bisa dibilang kita rombongan, kita rame-rame. Minta minyak rem. Ke bengkel. Padahal kalau beli kan bohong, kita nggak punya duit dong. Apalagi kita rame-rame kan. Kan duit banyak. Itu yang gue bilang, emang lu petarung udah. Kagak mau. Gak nyusahin. Tiba-tiba pulang KTP-nya nggak ada. Di pom bensin. Oh, Nah, gue juga kagak tahu kapan naruhnya. Itu Kang Uyung. Itu namanya Uyung Bogor. Ntar Humas kita kita di- bakalan ketemu dong. Kita harus kita panggil itu. Itu dia humas kita di Red Owner dan dia yang membuat menimbulkan ide sang petarung itu dia. Berarti dari RW itu banyak banget ide tuh ya kan? Dari mobil kamu ini. Yang mudah-mudahan Dari kesempatan Dieng ini. setelah ini ada uyung-uyung selanjutnya. Nah. Ada Uyung selanjutnya. Apa sih? Oh, kaget. Juga Uyung mistik. Jadi dia kalau diomongin selalu bikin getaran. Iya. Itu namanya sang petarung. Itu datang tuh dia. bahkan gue kemarin terakhir ke Kebumen ya. Kebumen itu gue berangkat di Sabtu pagi ya, jam 2 pagi. Sampai Kebumen itu malam Minggu setelah Isya. Berarti sekitar jam 8 kan. Lo tahu yang nggak tidur sama sekali? Itu Uyung. Buat ya. Yang nggak tidur sama sekali. Itu yang bikin kita juga agak sedikit cepet. Karena gue baru mau tidur, ayolah gas, mumpung lagi enak. Jadi dia punya konsep ucapan yang bikin kita, oh iya, ayo gitu. Kita lagi istirahat di rest area Bandung tuh 247 ya, mau tiduran, gas lah, tanggung. Setidaknya kita sudah nginjak Jawa Tengah. Terserah kalau lo mau istirahat di situ. Iya. Oke, dipancing kan. Ternyata kan sebenarnya masih jauh kalau kita di Col ya kan. Cuman dia bisa ngolah bahasanya. Sampai di perbatasan yang kayak ada pahlawan Siliwangi itu om, ya kan. Jawa Barat adalah Siliwangi adalah Jawa Barat tuh kan perbatasan tuh. Setelah itu jembatan kan. Kalau kita lewat jalur selatan ya. Ya. Setelah perbatasan, Banjarnegara ke sana ya. terus gue bilang, Kang Uyung, ini udah di Jawa Tengah kita. Cari makan, oi. Oh iya makan. Di mana? Yang enak dong kalau udah masuk Jawa Tengah, kita makan nasi kucing. Khas dong. Tahu lu dapat nasi kucingnya di mana? Kebumen. Akhirnya kita benar-benar kagak berhenti. Dapat nasi kucingnya di Kebumen. Abis makan nasi kucing, ngantuk lapar. Tanggung, 30 menit lagi nyampe. Kita benar-benar nggak istirahat. Habis berapa bungkus makan nasi kucing? Gua habis 4 bungkus. Lapar deh. Itu Pakai bukan, nasi. jadi bukan nasi kucing namanya, nasi orang. Nasi orang. Nasi kucing kan cuman Iya. Iya, nah, ikan segede asbak. Kita berenam itu cuma 60.000. 60.000. Nah, waktu di Banjaran di Kebumen itu kita berhenti, kita kan berdua tapi nyentrik. Ada si Koneng sama si Hejo Hejo. kan. Datang kawan-kawan dari yang lain tuh bener-bener langsung pada ngarem mendadak. Berhenti semua. Pengennya bareng sama kita semua tuh. Jadinya waktu di Kebumen mau ke arah TKP, kita udah mulai panjang rombongan. Pakaiannya panjang. Tuh, wah. Harusnya 3 tuh, merahnya hilang tuh. Si merahnya hilang dijual tuh. Ini si merahnya sebenarnya tuh tahun 93. Pajak ngisi. Ya, Promo mulu. Promo mulu. Coklat putih. Tapi kalau gini urusannya uang dengar. Yoi. Stiker baru dipasang. Baru kiri. Pembina jatuhnya Baru gedean. kanan. Banyak. Bikin yang dia sekali udah. Iya, iya. Om, mungkin mau sambil diminum air putihnya, mau sambil diminum kopinya juga. Ya. Ini mungkin sang petarung nih, kalau sering-sering podcast gini loh, Iya. gue pengen sambil di podcast, bintang tamunya sambil dilukis.
Nah, Oh. iya benar. Itu Nanti kameramen kita jago tuh. nanti kita Lukis cari. tuh. Jangan dibom. Sama kayak acaranya Tumpul Arwana dulu kan. Iya. Begitu acara selesai kan ada lukisannya. Oh, gitu buat kenangan. Oh, Masih bisa dibawa pulang dong. Tapi tamu-tamu yang udah datang ini nanti kita kirimin. Jagger. Ini emang kucing nih. Coba kucing. Iklan. Kita kirimin aja. Kita memang piaraannya begitu, anak macan. Baca. Benar. Kalau benar, kucing benar. udah umum ya. Udah anak petarung. Tapi kalau saya lihat itu kenapa Om Buyung memang di mana-mana ada dan selalu jalan terus karena di bawah dia ada sponsor yang sponsori dia. Benar. Nanti gue bikin kalau dia kan DHR, aku Tiki. Nah, Tong aja nih. Iya. nah, tapi kemarin waktu di Bandung papasan sama mobil JNE asli Oh gitu. L300. Iya. DHL asli. Iya. Senyum-senyuman dia berdua. Reuni tuh. Ya, ketemu papasan dia L300. Nah, ini kurir zaman dulunya. Ini kurir zaman sekarang pakai L300 kan. Nggak nutup dugaan kalau Om Buyung dulu mantan Bisa jadi. DHL. Bisa jadi. Tapi Makanya emang dia ada kuat. pakai FPL pakai. Dulu kan dia bawa barang, jadi pakai minibus. Nah sekarang dia bawa diri sendiri ya pakai MS. Tapi doakan nih saya sama Kang Uyung Ini baik kayaknya lagi. akhir bulan Ini dia baik lagi. Kayaknya pengen banget di shoot. Dia begini, kalau belum dikasih Gary. orang, kita lagi syuting dia ya. kalau belum dikasih anak bayi, gini. Oh iya. Gua kayaknya sama Kang Uyung akhir bulan ini Oktober gua pengen ke Malang. Gua pengen ke Malang, terus Om Cahyadi kan juga diundang sama anak hore itu di bulan Desember di Mau ke Temanggung. Mana malu sih? Tawang Temanggung malu. Solo. Oh, malu. Temanggung Solo ya. Tahu mau Solo. Sekitar tahu. perbatasan. Oh iya, tahu Solo. Perbatasan yang dingin banget itu loh Ya, daerah. kita keluar tol Surakarta kalau nggak salah, Solo, ke Karanganyar, Batu. baru Tawangmangu. Iya. Karanganyar Lu dulu. asli itu dingin banget daerah. Naik ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke sono Jawa ya. Tengah masuknya Jawa Tengah ya. Perbatasan sih dia. Ya. Soalnya ada yang bilang Tawangmangu itu adanya di Jawa Barat, ada yang bilang di Jawa Timur. Jawa Barat. Jawa Tengah atau Jawa Timur. Oh ini perbatasan kayak kayak Banjar, kayak Banjarnegara. Ya kita lihat lah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin. Amin. Yang berlimpah gitu aja. Masih lama lah, masih Desember, masih bisa lalu nyelengin duit ya kan. Ya masih bisa dua. Yang penting mau waktu lah. Masih bisa 2 unit 3. Yang penting waktu. Yang penting waktu. Kalau kita ada waktu, Uang mah banyak. uang nggak bisa ada. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa tuh? Nanti lihat aja di Instagramnya Retronar Antusias juga ada, di Instagramnya MBL juga nanti ada, di Instagramnya Sang Petarung juga ada. Ini Pamfletnya acara ada tuh. apa tuh? Pamfletnya ada. Mana? Pamflet acaranya. Nanti di-share. Itu dia lagi kerja ya, Ge? Oh di sini. Lu kerja. Ini begini. Iya. Nimpatin. Itu dia lagi kerja. Oh dia udah mulai kerja. Iya. Mungkin ngantuk kalau bertanya ini. Iya. Nih, guys, kita sebelum lanjut ke obrolan selanjutnya sama sesepuh gue nih, 6 pertanyaan ceng tuh. Om John Kalilo. Artinya Om di Kalilo. Lalu, Kalalo, Om John Kalalo. Oh. Obrolannya bakal seru banget nih karena beliau nih mantan anak Datsun mantan anak Holden yang dulunya kalau pulang ada perban di muka, perban di tangan itu. Pokoknya gue jamin obrolannya seru setelah yang satu ini.